Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kita Mutammimatul Ajrumiyah. Kalau kawakibnya jilid 2 halaman 80, halaman 79. Yaitu lanjutan dari adat syarat yang menjazamkan dua fiil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yaitu ma yajzimu fi'laini, yaitu adat syarat yang menjazamkan dua fi'il. Ada 11 semuanya. Yang pertama in, yang kedua ma, yang ketiga min, man, yang keempat mahma, kemudian yang kelima izma, yang keenam ayu, yang ketujuh mata, yang kedelapan ayana, yang kesembilan aina. Sekarang yang ke-10 anna. Kita lihat anna. Jadi dalam kitab Kawakib ada penjelasannya, halaman 77. Anna itu ismun maudhu'un lil makan, isim yang dibuat untuk menunjukkan tempat. Anna di mana tempat. Summa dhammana makna syarti, kemudian dia mengandung makna syarat dan menjazamkan dua fiil. Sama seperti aina, anna. Waqila liz zaman, ada yang menyatakan untuk zaman juga bisa anna. Kapan waktu bermakna mata. Jadi pertama anna untuk tempat atau anna untuk waktu juga boleh bermakna mata. Kapan waktu, atau bahkan ada yang menyatakan bermakna kaifa, bagaimanapun keadaannya. Ada juga yang menyatakan tiga-tiganya boleh, seperti firman Allah, fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah kebunmu anna syi'tum, bagaimanapun engkau kehendaki. Maksudnya dalam waktu kapanpun engkau mau, di mana tempat engkau mau, bagaimana cara engkau mau. Datangi istrimu bagaimana kamu suka, di kapan waktu kamu suka, di mana tempat kamu suka. Yang penting pada tempat yang dianjurkan, yaitu kubul. Contohnya kaqaulihi, seperti perkataan syair, fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Fa asbahta, maka masuk waktu pagilah engkau itu, anna ta'tiha, di mana tempat. Kalau di sini kita ambil untuk tempat dulu, bermakna aina, di mana tempat engkau datangi akannya tempat. Tastajir, yang engkau cari perlindungan, biha dengannya tempat. Tajid, niscaya engkau dapati hatoban, akan kayu jazlan, kayu yang kuat, wanaran, dan engkau dapati akan api ta'ajjaja, yang menyala keduanya, api dan kayu. Yang menjadi contoh di sini yaitu ta'ti majzum dengan anna, dan tajid majzum sebagai jawab anna. Kecilin HP dek. Kita i'rab fa huruf ataf. Asbahta fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar, ta dhamir barid muttasil pada maha rafa' isim. Maka waktu subuhlah engkau, waktu pagilah engkau itu. Anna isim syarat, menjazamkan dua fi'il. Dia di sini dibina di atas sukun pada mahal nasab, mansub atas darfiyah. Ta'ti fi'il mudhari' majzum dengan anna, tanda jazamnya buang akhir karena mu'tal. Damir dalam fa'il takdirnya anta, ha damir muttasil pada mahal nasab maf'ul. Tastajir badal kepada ta'ti. Masuk waktu pagilah engkau itu, bagaimanapun engkau datangi, di mana tempat engkau datangi akannya tempat. Apa maksud engkau datangi? Tastajir, engkau cari perlindungan. Jadi tastajir ini badal kepada ta'ti. Badal ikut mubdal min. Alhamdulillah. Badal majrur tanda jar, badal kepada majzum tanda jazam sukun. Damir dalam tastajir takdirnya anta, fa'il, biha jar majrur muta'alaq kepada tastajir. Tajid fi'il mudhari' majzum dengan jawab anna, tanda jazamnya sukun, tajid. Jadi damir dalam fa'il takdirnya anta, hataban maf'ul bih.
jazlan naat kepada hatoban. Niscaya engkau dapati akan kayu yang kuat. Wanaran wa atau naran atau kepada hatoban atau ikut matu atau masuk dan nasab patah. Ta'jaja fi'il madhi ini tasniyah ini. Ta'jaja tugasnya merafa'kan fa'il, alif dhamir tasniyah pada marafa' fa'il. Contohnya tajid dan ta'ti. Kemudian satu lagi wahai suma. Wahai suma. Yang ke-11 ini wahai suma, kita lihat hai suma. Mana hai suma? Wahai suma wahwa isman maudhu'an lidilalah alal makan. Satu isim yang dibuat untuk menunjukkan tempat. Hai suma, di mana tempat. Dan mengandung makna syarat. Jadi dia mengandung makna syarat manakala adamanya, enggak boleh hai su doang, hai suma. Ketika hai su bersambung dengan ma hai suma baru menjazamkan dua fi'il. Hai suma. Begitu. Wa ajadal akhfasyu isti'malaha bi makna zaman. Akhfash membolehkan juga mengamalkan hai suma dengan makna zaman. Hai suma di mana masa. Kalau yang paling utama yaitu hai suma di mana tempat. Contohnya, hai suma tastaqim yukaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Hai suma di mana tempat. Tastaqim kamu tinggal, kamu istiqomah, niscaya yukaddir mentakdirkan bagimu oleh Allah najahan akan kesuksesan. Kesuksesan di mana? Fi ghabiril azman, pada sisa dari masa-masa. Selama kita mau istiqomah dalam hal apapun pasti akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'rabnya hai suma isim syarat. Dibina di atas sukun pada mahal nasab, mansub di atas darfiyah. Tugasnya menjazamkan dua fi'il, fi'il syarat dan fi'il jawab. Tastaqim fi'il mudhari' majzum dengan hai suma tanda jazam sukun. Dalam fa'il takdirnya anta, di mana tempat engkau istiqamah. Yukaddir fi'il mudhari' majzum dengan jawab hai suma tanda jazamnya sukun. Laka jar majrur muta'ala kepada yukaddir. Allahu fa'il yukaddir, mentakdirkan bagimu oleh Allah najahan, maf'ul yukaddir. Fi ghabiril azman, fi ghabiril azman jar majrur, ghabiri mudhaf, azmani mudhaf ilaih. Fi ghabiril azman muta'ala kepada najahan. Wa hadhil adawatul ihda asyarata kulluha asma'un illa in wa izma. Fa innahuma harfani. Dan bermula ini yang mana? Ini segala adat-adat. Itu al-ihda asyarata. Itu ada 11. Atau bermula ini apa? Adat-adat yang 11. Itu kulluha, bermula seluruhnya adat, itu asmaun isim. Jadi yang sudah kita pelajari 11 itu semuanya isim, illa kecuali yang bukan isim yaitu in dan izma. Dari 11 adat yang menjazamkan dua fi'il mudhari', 9 diantaranya isim, 2 diantaranya huruf. Fa innahuma harfani, maka bahwa sungguh keduanya in dan izma itu huruf keduanya. Kalau in sepakat semuanya huruf, kalau izma pendapat yang asah menyatakan huruf. Ada juga pendapat yang menyatakan dia isim. Jadi kalau yang isim berarti ada mahal i'rab, karena isim kan di i'rab. Ada mahal i'rab, isim mabni, ada kedudukan i'rab, apa kedudukannya rafa, kedudukannya nasab atau apapun. Yang tidak di i'rab berarti dua doang, in dan izma, yang lain semuanya ada mahalnya. Kalau dia dharaf berarti mansub atas dharfiyah, kalau bukan dharaf nanti jadi mubtada. Kayak ma dan man, may ya'mal bermula siman itu jadi mubtada. Kalau yang mengandung dharfiyah berarti mansub atas dharfiyah. Begitu kita i'rabnya. Wa yusammal fi'lul awwalu syartan, dan dinamakan akan fi'il yang pertama akan syarat. Tadi adat syarat itu menjazamkan dua fi'il. Fi'il pertama namanya fi'il syarat. Wa yusamma tsani jawaban wa jazaan. Dinamakan akan yang kedua akan jawab dan jaza. Jawab syarat itu ya maksudnya fi'il pertama disebut fi'il syarat. Syarat untuk terjadi fi'il kedua harus ada fi'il pertama. Maka fi'il pertama disebut syarat. Jika kamu berdiri, saya berdiri.
Saya baru berdiri jika kamu berdiri berarti. Untuk terjadinya jumlah kedua harus ada jumlah pertama. Makanya jumlah pertama disebut syarat. Jumlah kedua disebut jawab. Nah, seolah-olah biasanya sesudah pertanyaan baru ada jawaban. Sesudah terjadi syarat baru berlaku masyrut tadi. Makanya fi'il kedua disebut fi'il jawab atau fi'il jaza, balasan. Biasanya sesudah berbuat sesuatu baru ada balasannya. Makanya jumlah kedua disebut jaza. Kemudian jumlah yang dijadikan fi'il syarat dan fi'il jawab itu tentunya ada syaratnya. Ya. Jumlah yang menjadi fi'il jawab itu ada syaratnya. Syaratnya misalkan antara lain harus jumlah fi'liyah. Yang menjadi jumlah jawab itu jumlah fi'liyah, jumlah fi'il dan fa'il. Dan fi'ilnya fi'il khobariyah, bukan jumlah fi'il amar. Kemudian fi'il yang menjadi jumlah syarat harus ada tasrifnya. Kemudian tidak disertai oleh kad misalkan. Bukan fi'il jamid, bukan seperti laisa asa. Kemudian tidak bersambung dengan huruf tanfis, huruf sin saufa. Atau tidak disertai oleh nafi yang bukan la dan lam. Nah, ada syarat-syaratnya. Makanya nanti bila jumlah yang menjadi jawabnya tidak cukup syaratnya, maka dijawabnya harus ada farabit. Ini. Wa idza lam yasluhil jawabu ayyuj'al syartan wajaba iqtiranu. Dan apabila tidak patutlah oleh jawab akan bahwa dijadikan akan dianya jawab akan ke syarat. Niscaya wajiblah oleh menyertainya jawab bil fa dengan fa. Jadi fi'il yang dijadikan fi'il syarat, karena tadi adat syarat menjazamkan dua fi'il syarat dan fi'il jawab. Fi'il syarat ada syaratnya. Syaratnya dia harus jumlah fi'liyah, kemudian fi'liyah tersebut khobariyah. Kemudian tidak dinafikan dengan selain la dan lam. Tidak ada huruf tanfisnya. Bukan fi'il jamid. Kemudian fi'il jawab juga sama. Ini. Bila tidak patutlah oleh jawab. Bila jumlah yang menjadi jawabnya tidak patut untuk dijadikan syarat. Tidak sah menjadi fi'il syarat. Ketika itu wajib disertainya jawab dengan fa. Ketika jumlah jawab itu harus ada fa-nya. Contoh misalkan. Wa iyyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyyam saska, jika menyentuh akan engkau. Wa iyyam saska, jika menyentuh ianya Allah akan engkau dengan kebaikan. Fahuwa, maka bermula dianya Allah di atas segala sesuatu itu maha kuasa. Jadi di sini in adat syarat menjazamkan dua fi'il. Satu fi'il syarat yaitu yamsaska. Sah ini fi'il. Kemudian fahuwa ala kulli syai'in qadir ini jumlah mubtada khobar. Karena jumlah mubtada khobar enggak boleh jadi fi'il syarat, berarti ketika dia jadi fi'il jawab harus ada pa-nya. Nah. Kita i'rab waw ra'ataf in adat jazam yamsas fi'il mudhari' majzum dengan in tanda jazamnya sukun, tugasnya merafa'kan fa'il dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Kembali kepada Allah, kaf dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih bi khairin jar majrur muta'allaq kepada yamsas. Jika menyentuh ianya Allah akan engkau dengan kebaikan, niscaya fahuwa bermula dianya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Fa farabit huwa dhamir munfasil dibina di atas fathah pada hama rafa' mubtada ala kulli syai'in qadir jar majrur muta'allaq kepada qadirun. Qadirun khabar huwa marfu' tanda rafa' dhamma. Jadi jumlah fahuwa ala kulli syai'in qadir pada mahal jazam. Pada mahal jazam kita sebut majzum dengan in sebagai jawab in dan wajib ada pa-nya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Contoh kedua. Jika adalah engkau itu engkau cintai akan Allah fattabi'uni maka ikuti olehmu akan aku. In huruf syarat dan jazam dua fi'il kuntum fi'il madhi tugasnya merafa'kan isim menasabkan khabar. Tum ini isimnya tuhibbuna fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' ada nun waw dhamir jama' maha rafa' fa'il Allah maf'ul bih. Jumlah kuntum tuhibbun ini pada mahal jazam majzum dengan in sebagai syaratnya. Fa farabit ittabi'u fi'il amar tugasnya merafa'kan fa'il waw dhamir jama' pada maha rafa' fa'il nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih. Karena yang menjadi jawabnya fi'il amar. Bismillahirrahmanirrahim.
Fi'il amar bukan khobariyah insya'iyah, nggak boleh jadi fi'il syarat. Karena itu ketika fi'il amar jadi jawab syarat mesti ada fa-nya. Jika adalah kamu itu engkau cintai akan Allah, niscaya maka ikuti olehmu akan aku. Jadi fa di sini wajib. Nggak boleh langsung in kuntum tuhibbunallah ittabi'uni, nggak boleh. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Dan bermula apapun itu yang memperbuat oleh mereka dari kebaikan, niscaya maka fala yukfaru. Niscaya maka tidak diingkari akan mereka akannya kebaikan. Maksudnya apapun yang kita lakukan di dunia dari kebaikan, ada balasannya di akhirat. Begitu juga keburukan. Jadi waw ibtida ma isim syarat dibina di atas sukun pada mahal rafa mubtada, yaf'alu fi'il mudhari majzum dengan ma sebagai fi'il syarat tanda jazam, buang karena fi'il yang 5 waw dhamir jamak pada mahal rafa fa'il, min khairin jar majrur muta'allaq kepada yaf'alu, fa farabit lan huruf nasab, yukfaru fi'il mudhari mansub dengan lan tanda nasab buang nun, waw dhamir jamak pada mahal rafa naib fa'il yukfaru, hu dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih. Karena ini yang menjadi jawabnya fi'il mudhari yang dinafi dengan lan, nggak boleh, makanya harus ada fa-nya. Tapi kalau fi'il mudhari yang nafi dengan la atau nafi dengan ma nafi, itu boleh, nggak perlu ada fa-nya. Nah, jadi apabila ulang lagi, apabila tidak patutlah oleh jawab akan bahwa dijadikan akan dia dijawab akan syarat, wajiblah oleh menyertainya jawab dengan fa atau biidzan fujaiyah. Nah, jadi bila fi'il jawab tidak cocok menjadi tidak cukup syaratnya untuk menjadi fi'il syarat, ketika itu di fi'il jawab mesti ada fa-nya atau idzan fujaiyah. Ya, idzan fujaiyah itu idzan yang bermakna tiba-tiba. Artinya idzan fujaiyah ini mesti tidak bisa berada di awal kalam, harus ada kalam yang mendahuluinya baru ada idzan fujaiyah. Ketika kamu datang kepadaku, maka ketika itu izan, misalkan izan ukrimaka, ketika itu aku akan memuliakanmu. Jadi idzan itu selalu jadi jawaban dari jumlah sebelumnya. Sebagaimana fa juga tidak ada di awal. Nah, karena fa rabit ini biasanya fa memberi faedah ta'kid, mengiringi, sesudah ada syarat baru ada jawab. Maka layaklah idzan ini berada pada posisi fa. Wa in tusibuhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Contohnya, dan jika menimpa akan mereka oleh satu keburukan bima qaddamat dengan sebab ma yang telah mendahului oleh tangan mereka, idzan tiba-tiba bermula mereka itu yang putus asa. Nah, jadi kita i'rab di sini. In huruf syarat dan jazam. Tusib fi'il mudhari majzum dengan in tanda jazam sukun. Hum dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul tusib, sayi'atun fa'il tusib, marfu' tanda rafa' dhammah. Jika menimpa akan mereka oleh satu keburukan dengan sebab ma. Bi huruf jar, ma isim mausul. Dibina ada atas sukun pada mahal jar majrur dengan bi, qaddamat fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il, ID fa'il marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah karena ID mangkus kayak madhi. Mudhaf aidihim dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi jumlah qaddamat aidihim jadi silat ma. Aidnya dibuang, bima qaddamat hu aidihim. Bila menimpa akan mereka oleh satu keburukan dengan sebab ma yang mendahului akan nyama oleh tangan-tangan mereka, idzan. Nah, idzan fujaiyah. Jadi idzan di sini idza walaupun baca idza tapi maksudnya idzan fujaiyah. Jadi idzan fujaiyah itu huruf dia enggak di-i'rab. Idza fujaiyah, hum dhamir munfasil dibina ada atas hukum pada mahrafa mubtada, yaqnatun fi'il mudhari' marfu' dan rafa' ada nunnya. Waw dhamir jamak mahrafa jadi fa'il. Jumlah hum yandurun, jumlah idza hum yandurun pada mahal jazam menjadi jawab in dan mesti ada idzanya karena enggak ada fa-nya. Jadi ada fa boleh atau digantikan oleh idza.
Wa zakara sahibul ajrumiyah fil jawazim kaifama, dan telah menyebutkan oleh pengarang kitab Ajrumiyah fil jawazim dalam adat-adat jazim akan kaifama. Maksudnya dalam kitab Jarumiyah adat yang menjazamkan fi'il mudhari', yang menjazamkan dua fi'il mudhari', salah satunya kaifama. Adapun di dalam kitab Mutamimah ini enggak ada kaifama. Contoh misalkan kaifama taf'al af'al. Bagaimana cara engkau berbuat, niscaya aku berbuat. Jadi kaifama itu isim untuk menunjukkan umum keadaan. Kaifa, bagaimana keadaan. Wal jazmu biha madhabun kufiyun, dan bermula jazam dengannya kaifama itu madhab kufi. Jadi madhab Kufah mereka menggunakan kaifama untuk menjazamkan dua fi'il mudhari'. Madhab Basariyun enggak. Walam naqif laha ala syahidin fi kalamil Arab, dan tidak kami temui baginya kaifama di atas contoh dalam kalam Arab. Kata di sini beliau tidak mendapati ada contoh penggunaan kaifama dalam kalam orang Arab atau dalam syair-syair Arab. Makanya tidak kuat kaifama dijadikan isim untuk menjazamkan dua fi'il mudhari'. Waqad yujzamu bi idza fi darurati syi'ri, dan kadang-kadang dijazamkan orang dengan idza dalam darurat syair. Idza dan kadang-kadang dijazamkan orang dengan idza dzarfiyah, maksudnya idza dzarfiyah mengandung makna syarat. Nah, tapi dia biasanya tidak menjazamkan. Yang menjazamkan in memang huruf syarat. Idza daraf, dia isim mengandung makna syarat. Secara umum dia tidak menjazamkan, cuma butuh kepada jawab doang. Cuma kadang-kadang dijazamkan orang dengan idza pada darurat syair, kaqaulihi, seperti perkataan seorang pensyair, istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammal. Kayakan dirimu, istaghni, cukupkan olehmu, akan ma aghnaka, yang membuat kaya akan engkau oleh Tuhanmu, bil ghina, dengan kekayaan. Cukupkan olehmu dengan kekayaan, akan ma aghnaka, yang telah membuat kaya akan engkau oleh Tuhanmu. Wa idza tusibka, dan bila menimpa akan dirimu khasasa, oleh satu kesusahan, fatajammal, maka perlihatkanlah olehmu, perlihat keindahanlah, maka berhiaslah kamu. Maksudnya di sini ketika kamu kaya, ya nikmati kekayaan, cukupkan dengan kekayaan yang ada yang diberikan Allah, enggak usah mengemis. Ketika kamu ditimpa oleh kesusahan juga perlihatkan bahwa engkau seperti biasa saja, enggak perlu ada keluhan. Jadi di sini istaghni fi'il amar, tugasnya merafa'kan fa'il, dan dalam fa'il takdirnya anta. Ma isim mausul bina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul istaghni, aghna fi'il madhi, kaf dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih, rabbu fa'il aghna, mudhaf rabbu ka mudhaf ilaih, bil ghina jar majrur muta'allaq dengan aghna. Cukupkan olehmu akan ma, yang ma apa nih? Ma apa masdariyah kayaknya. Ma masdariyah. Masdariyah darfiyah. Cukupkan olehmu selama, ini ma nih selama, bukan ma mausul. Istaghni ma aghnaka, cukupkanlah dirimu selama membuat kaya akan dirimu oleh Tuhanmu, bil ghina, dengan kekayaan. Selama engkau kaya, cukupkan saja dengan kekayaan. Ketika kamu susah, ya perlihatkan keindahanmu, enggak usah menggerutu. Jadi istaghni fi'il amar, tugasnya merafa'kan fa'il, tapi dalam fa'il takdirnya anta, ma dzarfiyah, masdariyah dzarfiyah, aghnaka fi'il fa'il, aghna rabbuka fi'il fa'il maf'ul, aghna fi'il madhi, kaf dhamir muttasil mahal nasab maf'ul, rabbu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf rabbu, kafnya mudhaf ilaih,
bil ghina jar majrur. Wa ra'atah idza, yang jadi contohnya sini idza. Idza daraf mengandung makna syarat. Di sini menjazamkan dua fi'il mudhari' juga. Tusib fi'il mudhari' majzum dengan idza, tanda jazam sukun. Kaf dhamir muttasil pada mahan nasab maf'ul, khasasah fa'il tusib marfu' tanda rafa' dhammah. Fa farabit tahammal fi'il amar dibina. Tugasnya merafa'kan fa'il, namanya dalam fa'il takdirnya anta. Jumlah fatahammal pada mahal jazam majzum dengan jawab iza. Mesti ada fa. Kenapa? Karena yang menjadi jawabnya fi'il amar, bukan khobariyah tapi insya'iyah. Nah, itu yang menjadi contohnya. Cukupkan olehmu selama membuat kaya akan dirimu oleh Tuhanmu dengan kekayaan, dan bila menimpa akan dirimu oleh kesusahan, niscaya maka perlihatkan keindahan olehmu. Ada juga enggak ada, bukan jim ha, fatahammal, maka tanggung olehmu. Sudah habis ya. Jadi kesimpulannya, adat yang menjazamkan dua fi'il mudhari' ada 11. Kalau dalam kitab Jarumiyah, sebagaimana asal dari kitab Mutammimah ini, ada tambahan satu lagi, yaitu kaifama berdasarkan madhab Kufiyun. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, wal marji wal ma'af wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.